Perdebatan antara Nahdlatul Ulama atau NU dan kelompok Salafi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak berkembangnya gerakan Salafi di Indonesia, gesekan dengan NU sering terjadi, baik di ranah pemikiran, dakwah maupun kebijakan organisasi keagamaan. Salah satu isu yang sering sekali dibahas adalah apakah NU secara aktif menghalangi dakwah Salafi di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami perbedaan mendasar antara NU dan Salafi, bagaimana interaksi keduanya dalam sejarah, serta berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh NU terhadap dakwah Salafi di Indonesia. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apakah benar NU menghalangi dakwah Salafi di Indonesia. NU dan Salafi memiliki perbedaan mendasar dalam banyak aspek, mulai dari manhaj, metode dakwah hingga sikap terhadap tradisi keislaman yang berkembang di Indonesia. Teman-teman sekalian, NU didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 dengan tujuan menjaga tradisi Islam yang berakar pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaya dengan corak Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal akidah, fikih mazhab Syafi'i dan tasawuf Imam Ghazali serta Imam Junaid al-Baghdadi. NU dikenal sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara yang mengakomodasi unsur budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Beberapa praktik khas NU yang sering sekali menjadi sorotan dari kelompok Salafi ialah yang pertama tahlilan dan yasinan atau doa bersama untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua ziarah kubur dan tabaruk. Yang ketiga maulid Nabi. Yang keempat tawasul dan istighosah. Di sisi lain, gerakan Salafi dikenal dengan seruannya untuk kembali kepada pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Salafi menolak segala bentuk praktek agama yang dianggap sebagai bid'ah, termasuk banyak tradisi yang dijalankan oleh pihak NU. Beberapa prinsip utama dakwah Salafi meliputi yang pertama tauhid yang murni tanpa syirik dan bid'ah. Yang kedua menolak taklid mazhab dan menyerukan ijtihad langsung kepada dalil. Yang ketiga menolak sufisme dan praktek keagamaan yang dianggap tidak ada dalilnya dalam syariat. Yang keempat berpegang teguh kepada pemahaman ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena perbedaan ini, dakwah Salafi sering bertentangan dengan amalan yang dijaga oleh pihak NU. Hal ini ialah yang sering menimbulkan gesekan antara kedua kelompok ini. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat luas baik dalam aspek sosial, budaya maupun politik. Sementara itu gerakan Salafi yang berkembang secara signifikan sejak era 1980-an dan 1990-an, terutama dengan masuknya dana dari Timur Tengah. Teman-teman sekalian, perlu kita cermati di sini bahwa NU menuduh Salafi sebagai gerakan Wahabi. Salah satu bentuk penghalangan dakwah Salafi oleh NU adalah dengan menyebut Salafi sebagai bagian dari Wahabi. Istilah Wahabi sering sekali digunakan oleh pihak NU untuk menggambarkan kelompok yang dianggap merusak tradisi Islam Nusantara dan membawa ajaran yang keras serta intoleran. Sebagai contoh, pada berbagai kesempatan tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Said Aqil Siraj menegaskan bahwa Wahabi adalah ancaman bagi Islam moderat di Indonesia. NU bahkan secara aktif membuat berbagai kajian untuk membantah ajaran Salafi Wahabi dan memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap pengaruhnya.
NU memiliki jaringan yang kuat dalam pemerintahan dan lembaga keagamaan resmi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kementerian Agama, dan organisasi pendidikan Islam. Dalam beberapa kasus, NU diduga menggunakan pengaruhnya untuk membatasi gerakan dakwah salafi. Semisal, yang pertama, kontrol atas sertifikasi dai. Kementerian Agama beberapa kali mengusulkan sertifikasi dai sebagai langkah untuk memastikan bahwa penceramah memiliki pemahaman Islam yang moderat. Banyak pihak menilai bahwa ini merupakan upaya membatasi dai-dai salafi yang sering mengkritik amalan NU. Yang kedua, fatwa MUI terhadap Wahabi. Meskipun tidak secara langsung menyebut salafi, beberapa fatwa MUI menyatakan bahwa ajaran Wahabi dapat memicu perpecahan di masyarakat, mengingat bahwa sebagian besar ulama NU berada di MUI. Fatwa-fatwa ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap gerakan dakwah salafi. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pembubaran majelis dan larangan kajian. Beberapa kajian salafi di berbagai daerah sering sekali mendapatkan penolakan dan bahkan pembubaran oleh masyarakat yang mayoritasnya adalah warga NU. Contohnya kajian yang diadakan oleh Ustadz Salafi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah kerap sekali dibubarkan karena dianggap menyesatkan masyarakat dan berpotensi merusak tradisi keislaman setempat. Teman-teman, NU memiliki banyak masjid dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk benturan dengan salafi adalah dalam pengelolaan masjid. Tidak jarang teman-teman sekalian terjadi perebutan kepemimpinan masjid antara kelompok NU dan salafi. Kasus yang sering terjadi ialah seperti masjid yang awalnya dikelola oleh pihak warga NU berubah menjadi masjid dengan corak salafi karena pengaruh dai-dai salafi. Warga NU kemudian berusaha merebut kembali masjid tersebut dengan menggalang dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Perebutan ini sering berujung pada ketegangan dan konflik sosial, teman-teman sekalian. Maka timbul sebuah persoalan, apakah NU benar-benar menghalangi dakwah salafi? Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa aspek NU memang memiliki peran dalam menghambat perkembangan dakwah salafi di Indonesia. Namun apakah ini merupakan tindakan yang disengaja dan sistematis atau hanya reaksi alami terhadap perbedaan manhaj? Dari perspektif NU, dakwah salafi dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi Islam Nusantara yang telah lama dijaga oleh NU. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wajar jika NU berusaha mempertahankan ajarannya dan membatasi penyebaran dakwah yang dianggap dapat merusak harmoni keislaman di Indonesia. Dari perspektif salafi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh pihak NU bisa dilihat sebagai bentuk ketidakadilan dan pengekangan terhadap kebebasan dakwah salafi. Salafi meyakini bahwa mereka hanya ingin menyebarkan ajaran Islam yang murni tanpa bid'ah dan menolak tuduhan bahwa mereka membawa ajaran yang radikal. Maka timbullah sebuah perdebatan antara NU dan salafi di Indonesia adalah bagian dari dinamika keagamaan yang wajar terjadi dalam masyarakat yang beragam. NU memang memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, sehingga wajar jika ada pihak yang menilai bahwa NU menghalangi dakwah salafi. Namun di sisi yang lain, dakwah salafi juga terus berkembang dan memiliki pengikut yang semakin banyak, terutama di kalangan generasi muda dan di berbagai kota besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membatasi dakwah salafi, salafi tetap memiliki ruang gerak dalam menyebarkan ajarannya di Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah konflik ini akan terus berlanjut ataukah ada peluang untuk dialog yang lebih konstruktif antara NU dan salafi? Semoga dengan sedikit
penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.